Dengar kalian semua. Jangan sampai ada satu mulut dari kalian di sini yang ember di luaran. Karena saya nggak akan segan-segan untuk pecat kalian semua. Bahkan, saya bisa aja tuntut kalian semua atas pencemaran nama baik catering ibu saya. Paham semuanya? Iya mbak, kami nggak akan bilang siapa-siapa mbak. Bener mbak, kami akan jaga mulut. Bagus. Jangan sampai keluarga kalian terkena imbas karena ulah kalian. Saya nggak main-main di sini. Ngerti semuanya? Oke mbak. Sekarang semuanya balik kerja. Ayo cepetan. Untung aja aku pinter. Hari ini pas banget memang jadwal belanja barang-barang baru. Jadi mereka juga nggak akan tahu kalau aku memakai sisa stok gudang yang aku pakai buat catering yayasan itu. Yang bener dong. Halo, dengan catering Bu Amina, ada yang bisa dibantu? Apa? Proyek makan gratis? Oh, baik Pak, saya bisa kerjakan semuanya. Nanti saya akan persiapkan ya. Yes, proyek besar lagi. Sejak aku yang pegang kendali, catering ini malah semakin naik daun. Ibu pasti bangga kan dengan Naya yang sekarang? Karena Naya sekarang sudah bisa mendapatkan proyek yang sangat besar. Coba kalau ibu nggak pernah ngarang aku. Padahal niat Naya itu baik loh Bu. Supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar seperti sekarang. Astagfirullahaladzim, kenapa barang busuk dan kadaluarsa masih ada di tempat ini? Astagfirullah. Ibu, ngapain ibu ada di sini? Ayah, jadi selama ibu sakit, ini yang kamu kerjakan. Kamu pakai barang kadaluarsa dan busuk ini untuk catering kita ya? Tega kamu yang ngeracunin orang-orang. Kalau udah lah Bu, nggak usah lebay. Ini kenapa sih? Yang makan juga biasa aja, kok nggak ada kenapa? Yang penting kan kalian puas, kita juga dapat keuntungan lebih kok. Astagfirullahaladzim. Enggak. Ibu nggak bisa tinggal diam. Ibu akan kasih tahu. Biar semua orang tahu. Kalau semua ini penyebabnya catering kita. Biar semua orang tahu, biar semuanya tidak berlanjut. Ibu nggak bisa. Bu, ibu apa-apaan sih? Bu, ibu. Ah! Makanya aku kasih tahu sama ibu. Jangan coba-coba ibu berani kasih tahu keluaran. Dengar itu, Bu. Ibu.
Dengan ini, aku yakin gak akan ada satu orang yang curiga dari bau busuk yang ada di tubuh ibu. Jadi orang gak akan tahu kalau ibu ini sudah mati. Ibu bobo aja yang cantik di sini ya. Ibu. Nggak mungkin. Mana mungkin itu suara ibu. Aku cuma kecapean aja, butuh istirahat. Perasaan tadi aku udah tutup rapat-rapat pintunya. Apa ya angin? Tapi mana mungkin angin masuk sini? Perasaan tadi udah ditutup deh. Ibu, nggak mungkin. Nggak mungkin ibu masih hidup. Ibu udah meninggal. Suara apa itu? Perasaan gak ada orang di dapur. Semuanya kan udah pada pulang. Apa ya ibu? Gak mungkin. Bener ya, gara-gara catering gak becus itu, aku jadi ngeluarin banyak uang. Bel, Patria, kamu ngapain kesini? aku mau nanya sama kamu soal catering Ibu Aminah. Mereka udah hubungin kamu? Atau mungkin kamu udah dapat bukti baru? Kalau aku lihat sih kayaknya bermasalah tuh minumannya, cuman pas aku cek expired date-nya itu masih jauh, Sat. Bener-bener, ini semua tuh gara-gara cateringnya Bu Aminah, tau gak? Sat, pokoknya aku mau kamu usut kasus ini ya. Penjarain pokoknya. Nggak semudah itu untuk penjarain orang, Bel. Kita harus punya bukti yang kuat. Dan di satu sisi aku juga masih nunggu hasil uji labnya. Karena di situ kita bisa tahu
mereka ini keracunan bener karena makanan catering itu atau bukan. Ya udah pokoknya tapi aku nggak mau tahu ya. Kamu harus usut kasus ini sampai selesai. Kamu nggak lihat aku udah tanggung jawab Satria. Aku udah bayarin semuanya nih pasien yang keracunan. Aku udah bayarin juga biaya rumah sakitnya semuanya. Aku udah tanggung jawab. Jadi aku mau pelakunya itu masuk penjara. Please kamu usut kasusnya, ya? Aku usahain yang terbaik. Halo, Jovi? Gimana? Oh ya? Oke. Saya kesana sekarang. Bel, aku harus buru-buru ke rumah sakit. Ada kasus keracunan makanan lagi. Dan kali ini korbannya anak sekolahan. Aku duluan ya. Satria! Ih, bener-bener ya. Susah banget lo berduaan sama dia. Susahnya bener-bener minta ampun. Wah! Ya Allah, anakku. Sabar ya, Bu. Kenapa nih, Nak? Kenapa nih, Bu? Kasih makan apa ini? Sekar, aku dapat laporan dari Jovi soal kasus keracunan di sekolahan. Aku mau tahu, apakah vendor cateringnya sama seperti yang di Yayasan Bella? Saya belum tahu pasti, Mas. Nah, itu di sana ada pihak sekolah. Mas Satria tanyain langsung aja ya. Ibu tenang dulu ya. Nanti pasti saya tangani kok, Bu. Sus, bagaimana keadaan murid saya, Sus? Sekarang sudah cukup membaik, Bu. Permisi. Apa Anda salah satu dari pihak sekolah? Iya benar, Pak. Saya butuh keterangan dari Anda. Bagaimana ceritanya sampai anak-anak ini bisa keracunan makanan? Kami mengadakan makan siang di sekolah. Beberapa menit setelah selesai makan, anak-anak mengeluh, kepalanya pusing dan mual. Anda tahu dari mana asal muasal makanannya? Kami pesan catering dari Bu Aminah, Pak. Astari, kalau bukan karena Pak Baskara ya, aduh mana bisa kamu hidup kayak sekarang begini, mewah kayak begini. Buat makan aja susah. Cukup. Selama ini Satria tuh nggak pernah tahu tentang masa lalu mamahnya. Yang Satria tahu, mamahnya sama papanya tuh hidup nyaman tanpa kekurangan. Aduh ini gimana nih? Ini gimana kalau seandainya Sekar cerita sama Satria tentang masa lalu aku? Pasti Satria marah. Pasti dia kecewa. Pasti disangkanya mama itu ngebohongin dia selama ini. Aduh. Aku harus ingetin dan cegah Sekar untuk tidak cerita sama Satria. Jangan sampai rahasia yang aku tutupin selama ini Satria tahu. Sekar, Satria, aku minta tolong sama kamu ya. Kalau hasil labnya udah keluar, tolong kabarin. Aku butuh hasil lab itu untuk penyelidikan. Aku sekarang mau ke rumah Ibu Aminah untuk minta keterangan. Mas, saya boleh ikut nggak? Soalnya saya juga penasaran, Mas. Bahan makanan apa yang mereka pakai kok bisa sampai terjadi keracunan kayak gini? Jangan, Sekar. Kamu nggak usah ikut. Ini urusan kepolisian. Tapi, Mas, Aku sengaja ngomong kayak gini supaya kamu nggak gegabah. Please. ya udah deh. Saya nggak mau ganggu. Aku pergi dulu ya. Halim, kebetulan ini aku udah rapihin obat-obatan punyanya anak-anak sekolah yang keracunan itu. Bisa tolong kamu terusin nggak? Soalnya aku mau pergi buru-buru. Baik, Susi. Makasih ya, Lin. Pada kemana sih? Sepi banget. Pada kemana sih lagian? Sinta? Novi? Kenapa gak ada orang kayak gini? Coba dapur. Aduh. Ih, kalian tuh bikin kaget aja bisa gak sih? Ngomong bisa gak? Maaf mbak, Kalian semuanya dari mana aja sih? Kenapa dapur bisa kosong kayak gini?
Habis dari gudang mbak, saya ngecek bumbu dapur yang halus buat ayam ungkep mbak. Soalnya bumbunya sudah bau dan berjamur. Dan saya juga sekalian mau minta uang mbak buat beli bumbu dapur mbak. Minyak goreng juga habis mbak. Nggak mungkin kan kita goreng ayam pakai minyak jelantah. Ya pakai bahan seadanya aja dong, pakai yang ada. Tapi gimana mbak kalau nanti anak-anak keracunan lagi? Nanti kami lagi yang disalahin. Kalau kalian semua tutup mulut, ini semua nggak akan kedengeran keluar. Saya takut mbak, saya takut dosa. Kalau kamu takut dosa, berarti kamu emang nggak pantas kerja di sini. Sekarang juga kamu saya pecat dari sini, kamu pergi dari sini. Saya nggak butuh karyawan kayak kamu. Pergi!